tema kita memang sebuah tema yang sangat penting untuk kita ketahui, sebab syurga dan neraka ini adalah perjalanan akhir dari proses kehidupan manusia, di mana setiap manusia akan berakhir hanya kepada dua yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu. Kalau tidak dia ke surga, maka dia akan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di bulan suci Ramadan kita diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa pada 10 hari yang terakhir ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka jahanam. Karena dalam hadis dikatakan, kalau kita berbicara Ramadan, maka orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang-orang yang benar-benar berharap kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, mereka berada pada hari-hari yang baik. Jadi 10 hari pertama disebut sebagai 10 hari yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. 10 hari kedua dikenal sebagai hari-hari di mana Allah menurunkan ampunannya kepada hamba-hambanya, dan pada 10 hari yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk membebaskan hamba-hamba ini daripada api neraka jahanam. Nah, kita juga seringkali membaca doa atau mungkin mendengar salah satu doa di bulan Ramadan, di mana kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu akan ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka jahanam. Nah, jadi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridha Allah adalah identik mendapatkan syurga Allah. Tetapi apabila orang mendapatkan murka Allah, maka dia juga akan mendapatkan siksa Allah di neraka jahanam. Nah, pemirsa yang kami muliakan, artinya masalah syurga dan masalah neraka ini sangat penting, dan karena itu kenapa Al-Quran banyak sekali berbicara tentang syurga dan tentang neraka. Bahkan ketika kita mau makan sekalipun, kita diajarin doa yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan daripada neraka jahanam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahi makanan yang kau berikan kepada kami ini, berkahi apa yang kau rizkikan kepada kami, dan hindarkan kami atau jauhkan kami daripada azab neraka jahanam. Bahkan kita ini selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada neraka jahanam. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab jahanam. Doa-doa Ahlul Bait, baik itu doa munajat seperti doa-doa Abu Hamzah Ats-Tsumali di bulan suci Ramadan, atau doa Kumail misalnya pada setiap malam Jumat, atau doa-doa yang dihimpun oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam kitabnya As-Sahifah As-Sajjadiyah dan sebagainya. Doa-doa Ahlul Bait itu sangat banyak menghimpun permohonan-permohonan kepada Allah agar kita diberikan surga oleh Allah dan kita dibebaskan daripada api neraka jahanam.
Al-Quran juga begitu. Banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita atau Allah menyampaikan kepada umat manusia ini tentang adanya surga dan tentang adanya neraka. Artinya kedua tempat ini memang tempat akhir dari perjalanan manusia. Dan ketika dia menjadi tempat tujuan akhir dalam perjalanan manusia, berarti surga dan neraka ini adanya di akhirat, karena akhirat itu adalah tujuan akhir, ya. Allah berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi Allah menyebut dunia ini dengan ula yang pertama, dan Allah menyebut akhirat itu adalah yang terakhir. Allah mengatakan walal akhiratu, akhiratmu yang terakhir daripada kehidupan kamu itu khairun laka, lebih baik bagi kamu minal ula, dari yang pertama. Al-ula yang pertama itu adalah dunia kita. Jadi dunia ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan sebagai sebuah fase pertama dari perjalanan hidup kita. Memang kalau kita ingin gambarkan dan deskripsikan secara agak detail, memang fase-fase kehidupan manusia ini ketika dia sudah muncul di dunia, dia akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa alam kubur itu adalah akhirat pertama manusia. Akhirat pertama manusia. Nanti dari situ manusia akan dipindahkan yang namanya ke alam mahsyar. Alam kubur juga disebut dengan alam barzakh. Kemudian dipindahkan ke alam mahsyar. Nanti setelah alam mahsyar baru nanti dia berujung ke surga atau ke neraka. Tapi ketika dia berada dalam kubur itu bisa saja menjadi surganya, di mana dia akan senang gembira di dalamnya, atau bisa jadi kubur itu akan menjadi nerakanya, di mana dia menderita di dalam kubur, dan bisa jadi dia akan diazab dalam kubur, dan bisa jadi dia sebaliknya akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur itu. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, pemirsa yang kami hormati, ada sebuah doa yang seringkali orang baca yang menunjukkan bagaimana gambaran di dalam kubur itu. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Saat kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga, raudhah min riyadil jinan. Jadi kita minta kepada Allah, kuburan si fulan, misalnya orang tua kita, sahabat kita, siapapun yang kita doakan, kita minta kepada Allah agar liang lahatnya menjadi seperti surganya. Bukan seperti surganya itu sendiri, ya kan? Jadikan kuburannya, liang lahatnya surga atau taman daripada taman-taman surga, dan jangan kau jadikan liang lahatnya lobang dari lobang-lobangnya neraka jahanam. Artinya kuburan itu bisa menjadi surganya, bisa menjadi nerakanya, gitu kan? Itu surga yang ada dalam kuburan itu berbeda dengan surga yang ada di sana. Yang ada di sana itu tidak tersifati. Nanti insya Allah kita akan membahas itu insya Allah.